Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi sejarah kebudayaan Islam tentang dinasti Ayyubiyah. Nanti kita akan membahas tentang gimana sih proses berdirinya dinasti Ayyubiyah, terus kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi dan kemajuan peradaban pada masa dinasti Ayyubiyah. Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah ini didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nama Ayyubiyah dinisbatkan kepada nama belakangnya Al-Ayyubi, diambil dari nama kakeknya yang bernama Ayyub. Nama besar dinasti ini diperoleh sejak Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi berhasil mendirikan kesultanan yang bermadzhab Sunni, menggantikan Kesultanan Fatimiyah yang bermadzhab Syiah. Sebelum berdirinya dinasti Ayyubiyah ini berawal dari keruntuhan Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah yang pernah mencapai puncak kejayaan dalam sejarah peradaban Islam mulai menampakkan kemunduran pada periode kedua kekhalifahannya. Kelemahan bidang politik dan pemerintahan menjadi salah satu penyebab utama dari keruntuhan Daulah Abbasiyah ini. Hal ini disebabkan karena periode kedua pemerintahan Daulah Abbasiyah tidak mandiri dalam bidang politik dan pemerintahan. Selain itu, faktor runtuhnya dinasti Abbasiyah, yaitu lemahnya pemerintahan Daulah Abbasiyah, ini dimanfaatkan oleh daulah-daulah kecil untuk melepaskan diri dari kekuasaan Abbasiyah. Di antaranya Daulah Idrisiyah di Maroko, Daulah Al-Libiyah di Tunisia, Daulah Tuluniyah, Daulah Ikhsidiyah, Daulah Hamdaniyah, dan Daulah Tahiriyah. Terus selain itu juga berdiri Daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah ini satu-satunya daulah Syiah dalam Islam. Nama daulah ini dinisbatkan kepada putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Fatimah Az-Zahra, didirikan oleh Said Ibnu Husain yang merupakan keturunan Syiah Ismailiyah. Gerakan pendiri Daulah Fatimiyah tidak terlepas dari peran serta seorang pengikut Syiah bernama Abu Abdillah Ash-Isi. Pada tahun sekitar 358 Hijriah, Panglima tentara Daulah Fatimiyah bernama Jawhar Al-Shikli mampu merebut Mesir dari kekuasaan Daulah Ikhsidiyah. Setelah menguasai Mesir, Panglima Jawhar Al-Shikli membangun sebuah kota yang megah bernama Al-Qahiroh atau Kairo. Sejak saat itu, Daulah Fatimiyah memindahkan ibu kotanya ke Kairo, Mesir. Terus, Daulah Fatimiyah saat dipimpin oleh khalifah terakhirnya bernama Khalifah Al-Adid mengalami kemunduran dan kondisi pemerintahan yang lemah. Selain karena musim paceklik, adanya penyerbuan tentara salib ke Mesir dan konflik internal pemerintahan Daulah Fatimiyah. Dalam kondisi seperti ini, seorang panglima bernama Asaduddin Syirkuh bersama saudaranya Salahuddin Al-Ayyubi ditugaskan oleh Gubernur Syria Nuruddin Zanki untuk datang ke Mesir dengan tujuan mengusir tentara salib sekaligus menguasai Mesir. Rupanya, proses ini tidak berjalan dengan mulus. Seorang Perdana Menteri Daulah Fatimiyah bernama Syawar telah melakukan persekongkolan dengan tentara salib. Akhirnya Panglima Asaduddin Syirkuh dan Salahuddin Al-Ayyubi menangkap Perdana Menteri Syawar. Kemudian kedudukan Syawar digantikan oleh Asaduddin Syirkuh, yang kemudian wafat setelah menjabat sebagai Perdana Menteri selama 2 tahun. Salahuddin Al-Ayyubi akhirnya didapuk menjadi Perdana Menteri menggantikan Asaduddin Syirkuh. Saat Khalifah Al-Adid sakit, kedudukan Salahuddin Al-Ayyubi semakin kuat. Salahuddin Al-Ayyubi mendapat dukungan penuh dari rakyat Mesir, apalagi Salahuddin Al-Ayyubi dan rakyat Mesir sama-sama memiliki paham Islam Sunni. Bertepatan dengan wafatnya Khalifah Al-Adid pada tanggal 10 Muharram, Salahuddin Al-Ayyubi memproklamirkan berdirinya Daulah Ayyubiyah dan berakhirnya pemerintah Daulah Fatimiyah. Setelah itu
dinasti Ayyubiyah juga mengalami kemajuan peradaban Islam. Yang pertama, kemajuan di bidang pendidikan. Kemajuan di bidang pendidikan ini seperti mendirikan madrasah sebagai sekolah pertama di Damaskus yang difokuskan untuk mengembangkan ilmu hadis. Yang kedua, pembangunan dan pengadaan fasilitas kesehatan untuk rakyat berupa rumah sakit terus-menerus mengalami pembenahan. Yang ketiga, pengembangan masjid sebagai lembaga pendidikan atau sekolah. Masjid juga sebagai museum menunjukkan pada masa Daulah Ayyubiyah terbangun konsep multifungsi yang berhubungan dengan Masjid Suriah. Selain itu, juga pembangunan dan pengadaan fasilitas kesehatan untuk rakyat berupa rumah sakit terus-menerus mengalami pembenahan. Pada bangunan monumen, penguasa Daulah Ayyubiyah menorehkan seni menulis indah. Prasasti-prasasti yang ditulis menjadi daya tarik para ahli Arab. Sejak saat itu diperkirakan seni kaligrafi Arab gaya Kufi muncul dan berkembang. Kaligrafi gaya Kufi kemudian diperbarui dan melahirkan gaya kaligrafi Naskhi. Selanjutnya, selain pada bidang pendidikan, Salahuddin Al-Ayyubi juga mencurahkan perhatian pada bidang arsitektur. Seperti madrasah terkemuka dan terbesar di Kairo dan memakai namanya sendiri, yaitu Madrasah Salahiyah. Menurut sejarah, jika Nizam al-Mulk adalah orang yang mula-mula mendirikan madrasah, yaitu Madrasah Nizamiyah, maka setelah Madrasah Nizamiyah ini, madrasah terbesar adalah didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Di samping mendirikan sejumlah madrasah, beliau juga membangun 2 rumah sakit di Kairo. Bangunan kedua rumah sakit itu dirancang mengikuti model rumah sakit Nuriyah di Damaskus, yakni selain sebagai tempat pengobatan sekaligus sebagai sekolah kedokteran. Salah seorang dokter terkenal yang juga menjadi dokter pribadi Salahuddin adalah Ibnu Maimun yang beragama Yahudi. Yang selanjutnya yaitu perkembangan di bidang ekonomi dan perdagangan. Seperti yang pertama, membangun perdagangan dengan kota-kota di Laut Tengah, Laut Hindia, dan menyempurnakan sistem perpajakan. Yang kedua, percetakan mata uang, dirham, campuran, atau fulus. Yang ketiga, dalam bidang industri, pada masa Ayyubiyah sudah mengenal kemajuan di bidang industri dengan dibuatnya kincir oleh seorang Syria yang lebih canggih dibanding buatan orang Barat. Juga sudah ada pabrik karpet, pabrik kain, dan pabrik gelas. Yang selanjutnya yaitu kemajuan di bidang militer dan sistem pertahanan. Pada masa pemerintahan Salahuddin, kekuatan militer terkenal sangat tangguh. Pasukannya diperkuat oleh pasukan barbar, Turki, dan Afrika. Selain juga memiliki alat-alat perang, pasukan berkuda, pedang, dan panah, dinasti ini juga memiliki burung elang sebagai kepala burung-burung dalam peperangan. Salahuddin juga membuat bangunan monumen berupa tembok kota di Kairo dan Muqattam, yaitu Benteng Kol al-Jabal atau lebih dikenal dengan sebutan Benteng Salahuddin Al-Ayyubi, yang sampai hari ini masih berdiri dengan megah. Yang selanjutnya yaitu perkembangan di bidang pertanian. Perkembangan di bidang pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Mesir dan daerah lainnya pada sektor pertanian, Daulah Ayyubiyah telah menggunakan sistem irigasi, pembangunan waduk dan bendungan, serta terusan untuk mengairi kebun dan pertanian. Para petani merasakan manfaat dari fungsi irigasi waduk dan terusan yang dibangun ini. Salah satu hasilnya produk panen berlimpah seperti kurma, gula, dan gandum. Salahuddin Al-Ayyubi memulai karir politiknya ketika ia masih muda. Ketika itu sang ayah yang bernama
Najmuddin bin Ayyub menjabat sebagai komandan pasukan di kota Ba'labak sebelah utara Suriah. Najmuddin bin Ayyub ditunjuk sebagai komandan oleh Gubernur Nuruddin Zangki. Yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Seperti yang kita ketahui di PowerPoint, Salahuddin Al-Ayyubi lahir pada nama lengkap Salahuddin Al-Ayyubi yaitu Abdul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin bin Ayyub. Dia lahir di Benteng Tikrit, Irak pada tahun 532 Hijriah atau 1137 Masehi. Salahuddin Al-Ayyubi mengisi masa mudanya dengan menekuni teknik perang, strategi maupun politik. Jadi tidak heran kalau Salahuddin Al-Ayyubi ini memiliki strategi perang yang sangat bagus sehingga bisa mengalahkan tentara salib pada masa itu. Di antara prestasi Salahuddin Al-Ayyubi yaitu berhasil mempersatukan Mesopotamia, Mesir, Libya, Tunisia, wilayah barat Jazirah Arab, dan Yaman di bawah kekhalifahan Ayyubiyah. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dikenal sebagai perwira yang memiliki kecerdasan tinggi dalam bidang militer, memadamkan pemberontakan Hajib pada masa dinasti Ayyubiyah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.